Kalau ditanya soal nasab Rasulullah, kita langsung ada bukunya Sirah Nabawiyah. Di sini abang bisa dilihat nama asli Abdul Muthalib ialah Syihab, dan ini nama orang tua Rasulullah ini Syaibah bin Hashim. Nama panggilannya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu nama panggilan ya. Nama aslinya itu Syaibah bin Hashim. Abdul Muthalib itu julukan. Ya, julukan. Ya. Habis itu nama asli Hashim ialah Amr bin Abdul, dan ini terus sampai ke Ismail bin Ibrahim. Ya. Tapi ini saya udah jadiin catatan di sini. Ini dari internal ya Bang ya. Nanti kita ke eksternal. Dari Nabi Muhammad itu sampai ke Ismail alaihissalam ke Ibrahim. Ya, dan ini ada nabi-nabi lainnya. Yang merah ini dari Bani Israel, yang biru itu bukan Bani Israel. Jadi kalau ada yang bilang, oh nabi-nabi itu cuma dari Bani Israel, enggak. Ini yang biru-biru ini bukan Bani Israel. Bani Israel itu kan dari Yakub ke bawah. Ya. Jadi ada nabi-nabi yang bukan Bani Israel. Ini dari internal. Nah, kalau kita mau lihat dari eksternalnya, ini abang bisa lihat di sini A Dictionary of the Bible. Ini dictionary-nya. Ini dictionary abang nih. Jadi kalau abang mau bantah agak susah nih. Ini dari A Dictionary of the Bible by John Davis LLD. Ini dikeluarin tahun 1917. Ya. Kalau saya lihat di halaman 429. Ya, skakmat ini. Mau bantah ini gimana? Nah, di halaman 429 di sini ada arti kata kedar. Kedar itu sering Bani disebut Kedar. di STT. Ya. Ini dari keturunan Ismail. Karena Bani Kedar ini seperti kita tahu, saya ada datanya detail juga kalau abang mau tahu. Dari Nabi Ismail ini ada beberapa anaknya dan jadi bangsa-bangsa. Nabajot, nama anak pertamanya, ini menjadi Nabatean. Habis itu Kedar. Habis itu Abdel. Dan seterusnya. Nah, Bani Kedar ini di yang tadi ya, Dictionary of the Bible. Bani Kedar, to the Hebrews the name was also suggestive of the black tents, tent hitam, a tribe descendant from Ismail. Jadi Bani Kedar ini adalah keturunan Ismail. Ya, habis itu di sini ditulis Bang, the people of Kedar were Phileni Kedrai, and from their tribe Muhammad ultimately arose. Jadi Bani Kedar ini ujungnya yang akan keluar Muhammad. Nah, jadi ini dari internal nasabnya. Ini dari eksternal. Ini nasabnya. Jadi kalau mau dibantah juga. Nah, kalau itu kan dari Kristen ya. Nah, ada juga dari Yahudian juga ada. Abang pernah dengar Yoktan nggak dalam Perjanjian Lama? Anak-anaknya nanti dari Nuh gitu. Yoktan. Ada Efer, iya, Pelek, Yoktan. Pernah dengar nggak? Coba abang buka nanti di Kejadian 10 nomor 25. Jadi di kejadian 10 nomor 25 nanti aku buka dari ini ya Bang ya. Dari sumber keyahudiannya. Nah, ini nanti di Kejadian 10 nomor 25. Ini kan. Nah, ini tentang Aram nanti. Nah, di sini nanti ada Hazarmawet itu nanti di Arabik itu menjadi Hadramaut. Nah, Hazarmawet kalau dalam Ibraninya. Nah, kita lihat nanti nomor 25-nya. Ini tentang Yoktan.
Two sons were born to Eber. The name of the first was Peleg, for in his day the earth was divided. And the name of his brother was Yoktan. Nah, Yoktan ini apa? Nah, ini nanti bisa dijelaskan nanti oleh para rabi, namanya Emla Mikra. Jadi Yoktan ini, tapi dalam bahasa Ibrani nanti saya akan terjemahkan. Yoktan Be'eretz Araf. Be'eretz itu tanah, di tanah Arab. Hayya Sem Yoktan. Hayya Sem Yoktan di sini tulisannya, sebentar. Hayya Sem Yoktan. Nah, hiduplah seorang yang bernama Yoktan. Zot Levenim, di mana Levenim itu bukan di muka, tapi di masa yang akan datang. Gam Kodam, dari keturunannya, dari dialah Nebuat Muhammad, hadir atau datangnya Muhammad. Nah, ini coba saya translate ya. Cuma kalau Google Translate-nya dia memang apa ya? Memang agak sedikit ngacak dia. Nah ini akan berkurang di tanah Arab, ada tempat yang menguranginya, maksudnya Yoktan ini. Ke wajah maksudnya di masa yang akan datang. Nah, ini akan menubuatkan Muhammad. Nah, ini sumbernya itu dari Sefaria. Ini bukan sumbernya bukan sumbernya orang-orang kita gitu, enggak. Nah, itu dari Bang Jibril tadi sudah, dari itu kita juga sudah bawa. Sangat lucu ketika nanti dari teman-teman itu menyaksikan keturunan dari Muhammad gitu. Ini keturunan orang dari siapa ini? Tiba-tiba Muhammad ini ada gitu. Ya. Itu sih Bang Rostrum. Sementara datanya dari internal, dari kekristenan, dari keyahudian udah setuju semua. Nah, ini loh, ini mesti diluruskan ini untuk kurikulum STT itu perlu direvisi itu. Itu perlu direvisi itu. Karena kalau enggak itu menyesatkan generasi bangsa juga itu. Karena mungkin karena dasarnya itu kan kita ada buah Bang, ada buah, ada pohon, ada akar ya kan. Buahnya kan itu tuh ajarannya kayak gitu. Pohonnya kan tadi yang saya tunjukin, pohonnya tuh ini. Digedein yoga punya Bang Jibril. Aku belum bisa gedein kecilin. Pohonnya tuh ini. Dari kitab sucinya, Abang yang paling besar soal kebencian, pembunuhan dan penghancuran. Akarnya Tuhan Maha Pendendam, dosanya diwaris-waris. Kita bisa setuju gak di sini? Iya. Aduh, Paulus ini bikin kacau. Lalu jujur. Gimana bang? Ada lagi yang mau di angkat? Ya, kayak ini kenabian dan kerasulan. Karena di Kristen kami di STT itu tidak tahu bedanya nabi sama rasul kan. Kami ya rasul aja, nabi sama rasul itu sama gitu. Terus kemudian yang dilakukan adalah proklamasinya Muhammad sebagai nabi dan rasul atau perpindahan itu, ataukah Muhammad itu sudah rasul gitu. Itu bisa dijelaskan Bang itu. Maksudnya gimana? Oke. Jadi kalau Abang baca Sirah Nabawiyah, ini yang kadang-kadang orang tuh baca buku tuh sepotong-sepotong ya. Itu yang makanya saya kurang suka. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah, begitu Rasulullah, nih saya bukain aja langsung ya. Kita baca sama-sama ya. Begitu Rasulullah, kan yang terkenalnya Al-Quran itu turun di Goa. Padahal di Goa itu cuma 5 ayat. Ayat Al-Quran itu ada 6.000 dan 6.000 itu terpecah di 22 tahun. Jadi setiap ada keperluan, setiap ada perlu ayat memang turun dan seterusnya, itu turun berangsur-angsur. Nah, di dalam Sirah Nabawiyah, ini Sirah Nabawiyah ini jelas ya Bang ya. Maksudnya kalau saya buka, kalau saya tunjukin Sirah Nabawiyah ini ditulis atau diriwayatkan oleh ini sanad Sirah Nabawiyahnya Bang. Jadi Az-Zubair yang meninggal dunia pada tahun 93 Hijriah. Habis itu diteruskan di tahun 105. Itu sama seperti ini Bang yang tadi saya tunjukkan.
Mana tadi hadisnya? Bentar ya. Sama seperti yang tadi saya tunjukkan ini. Sanadnya. Nih. Hadis kan ada sanadnya. Sirah Nabawiyah ini juga ada sanadnya, Bang. Siapa penulisnya, diteruskan di tahun berapa, sama siapa meninggal tahun berapa, dan terus sampai ke Ibnu Hisham. Makanya bukunya Sirah Nabawiyah dari Ibnu Hisham, karena sanadnya jelas dari siapa ke siapanya. Itu satu. Nah, kita sambung ke bagaimana Rasulullah disebut sebagai Rasul. Bentar ya. Nah, nih ayat pertama. Enggak lah teman-teman, ini ada yang typing, saya belajar nanti diplesetkan ke enggak lah. Saya enggak. Oh, enggak begitu. apa-apa. Saya malah minta Enggak. klarifikasi kok. Nggak apa-apa, Bang. Maksudnya kalau pengetahuan saya masih kurang kuat, berarti saya goyang begitu Abang pertanyakan. Tapi kalau yang saya jelaskan, kalau saya udah mantep kan Abang mau pertanyakan dari sisi manapun saya bisa jelaskan. Bentar ya. Isra Mi'raj, hijrah pertama ke Abbasiyah, pertama kali Ali bin Abi Thalib pertama yang masuk Islam, permulaan Allah mewajibkan sholat. Nih halaman 201. Nah nih, saya udah saya udah bolak-balik baca ini, Bang. Jadi Bang Jibril Siap. itu Ibnu Hisham ya? iya, Ibnu Hisham. Nah, itu ada lagi. Itu ringkasan dari kitab sirahnya Ibnu Ishaq yang lengkap dengan sanadnya. Nah, di sini nih. Ini, Bang. Ini yang Abang selalu dengar nih. Datanglah malaikat Jibril dengan membawa perintah Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepadaku pada saat aku tidur dan membawa secakrik kain dan di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Ini disuruh Iqra kan. Ini yang biasanya Abang tahu kan. Ya kan, ceritanya sampai sini. Nah, kadang-kadang orang cuma baca dan menjelaskan sampai sini, Bang. Nah, tapi kalau Abang baca lagi bawahnya, kemudian aku, nih Nabi Muhammad ya, aku keluar dari gua Hiro. Ketika aku berada di tengah-tengah gunung, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Hai Muhammad, engkau utusan Allah. Berarti engkau Rasul. Utusan ini Rasul ya. Engkau adalah Rasul Allah dan aku adalah Jibril. Kan banyak yang bilang, kita tahu dari mana malaikat yang datang ke Nabi itu Jibril. Mungkin iblis. Enggak. Setelah Rasulullah keluar dari gua Hiro, ini kata Jibril, hai Muhammad, engkau Rasul Allah dan aku adalah Jibril. Aku hadapkan kepalaku ke langit. Saat itu kulihat Jibril menjelma seperti orang laki-laki yang membentangkan kedua lututnya ke ufuk langit. Jibril berkata lagi, hai Muhammad, engkau utusan Allah, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Aku berdiri untuk melihatnya. Tanpa maju dan mundur, aku arahkan pandanganku kepadanya di ufuk langit dan aku tidak melihat arah manapun melainkan aku melihat dia berada di sana. Jadi besarnya malaikat Jibril, Bang, begitu Rasulullah ngelihat ke langit, sayapnya itu dari ujung ufuk ke ujung ufuk, Bang. Jadi Jibril ini menutupi langit saking besarnya dia. Dan Jibril di situ langsung menyatakan bahwa engkaulah Rasul Allah. Jadi di hari pertama, di tanggal 17 Ramadan tahun 610, di hari pertamanya itu Rasulullah sudah disebut Rasul Allah. Jadi kalau Abang mempertanyakan bedanya Nabi sama Rasul apa sih? Kalau Nabi itu dia menerima wahyu, tapi nggak mesti menyampaikan risalahnya. Jadi kalau Nabi itu cuma menerima wahyu. Kami mengimani kalau jumlah Nabi itu ada 124.000.
Jadi ada nabi-nabi yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau rasul itu mesti menyampaikan risalahnya. Rasul itu ada 315. Tapi yang wajib kami ketahui dan segala macam itu ada 25. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa bedanya nabi dan rasul itu, Bang? Nabi itu cuma nerima wahyu untuk dirinya sendiri, rasul itu harus menyampaikan. Gitu, Bang. Tapi itu tadi yang kalau kita baca setengah, kan jadi hinaan kan. Wah, Nabi Muhammad nerima ini Al-Quran di goa. Lah, Tuhan abang lahirnya di goa. Gimana itu? Tapi ya itu, makanya balik lagi ke tadi. Setelah Rasulullah keluar dari goa itu, di antara dua gunung itu, Jibril sudah langsung bilang kalau engkaulah Rasul Allah. Di hari yang sama. Gitu, Bang. Mudah-mudahan menjawab ya, Bang ya? Menjawab. Ini kan ada perbedaan mendasar di tempat kami ya tentang istilahnya perjalanan Yesus itu, narasinya jadi berbeda bobot itu. Itu coba itu diarahkan ke Yesus ya. Muhammad jadi Tuhan itu. Jadi Yahweh. Jadi Yahweh itu. Maksudnya ya Tuhan Yahweh jadi God. Gitu. Oke, cukup menjawab sih, Bang. Cukup menjawab. Insyaallah. Oh. Serang lagi kami, Bang. Serang lagi kami. Nggak, ya saya mesti juga harus inilah merangkai katanya harus ini. Oke, itu tadi untuk kerasulan. Oke. Oke, nah tentang pernikahan dengan janda itu, Bang. Pernikahan dengan janda, betul? Hadijah, beliau berumur 40, Rasulullah berumur 25. Ya. Betul. Nah, itu di materi kami itu bahwa yang membuat siapa itu Nabi Muhammad ini menjadi pintar dan terpelajar itu karena Khadijah gitu loh. Jadi misalkan tidak ketemu Khadijah itu belum tentu dia bisa mewariskan kitab suci yang begitu baik kayak begitu. Oke. Jadi kalau memang serangannya, kalau nggak sama Khadijah, Rasulullah nggak mungkin punya ilmu dan seterusnya ya. Oke. Di sini saya ada literatur sedikit tentang ini penggambarannya ya. Penggambarannya bahwa nih. Nah nih. Kitab-kitab sejarah Nabi mencatat bahwa yang meminang Khadijah adalah paman Muhammad yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu yang menikahkan Muhammad dengan Khadijah adalah paman Khadijah yang bernama Amru bin Asad. Sedangkan yang memberikan khutbah nikah adalah Abu Thalib, paman Muhammad. Maharnya pun bukan Alkitab. Jadi kan selalu ada fitnahan maharnya bukan Alkitab, tapi 20 ekor unta. Ini ada Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham juz 1 halaman 201. Nah, jadi waktu berarti Rasulullah bukan kitab Injil ya? Bukan. Nah, jadi waktu Rasulullah menikahi Khadijah itu emas kawinnya, Bang, maharnya itu 20 unta. Kalau zaman dulu inflasinya sekitar satu unta itu 18 juta. 18 juta, 20 juta lah. 20 juta kali 2 berarti maharnya itu kurang lebih hampir 400 juta, Bang. Jadi Rasulullah sebelum menikahi Khadijah, maharnya 400 juta, Bang. Perkiraannya. Jadi Rasulullah secara finance, secara ilmu, secara businessman, itu, Bang, siapa, Bang, di zaman ini yang ngasih emas ini ini 400 juta 1400 tahun yang lalu ya.
Kalau inflasinya sekarang mungkin di sekitar 14 miliar. Jadi siapa bang? Kira-kira yang zaman sekarang mas kawin maharnya 14 miliar bang. Kira-kira si laki-laki yang mendompleng perempuan atau gimana tuh bang? Coba dari logiknya aja, dari logikanya aja. Ya. Oh, ini terjawab ini. Jadi mungkin nggak yang kan karena narasinya kalau Nabi Muhammad nggak menikahi Khadijah dia nggak mungkin tahu soal ilmu ini ilmu itu. Nabi Muhammad menikahi Khadijah dengan mas kawin 400 juta 14 abad yang lalu. Tidak ada juga di situ kitab Injil, tidak ada ya? Nggak ada. Okay. Karena Nabi Muhammad dan keturunannya ini agamanya Hanif, agama yang lurus. Nabi Muhammad seumur hidupnya nggak pernah membungkukkan diri terhadap berhala apapun. Nah, harga unta sekarang 150 juta per ekor. Nah, 150 juta berarti kali 20 berarti. Jadi itu abangku. Mudah-mudahan menjawab ya. Tapi kalau ada ustadz-ustadzku di sini yang mau melengkapi. Wah, ini ngeri sekali nih STT ini bikin kurikulum betul cuman Islamologi 1 2 SKS, Islamologi 2 2 SKS, 4 SKS loh. Nah. Tapi isinya nggak ada semua ini. Ya sebenarnya kan kita kalau kita belajar dari mana-mana kan kita lihat sumber primernya bang ya. Sumbernya dari mana sih? Kalau jawaban saya kan dari tadi kan ada sumber primernya kan. Jadi abang mau ngejar jawaban saya silakan. Saya bisa tunjukin semuanya. Meskipun saya nggak kuliah di STT. Gimana bang? Ada lagi yang mau di? Ya, tapi ya begitulah, cukup ya saya harus pilah-pilah dulu karena nanti bisa ada berseri gitu bang. Siap. Jadi menurut saya yang krusial ya itu sih, karena itu terlalu menyerang ya, lebih baik itu personal maupun secara syiar gitulah. Gitu. Ka'bah, abang nggak mau serang Ka'bah? Oh, itu rencana maunya itu cuman nextnya gitu. Oh, oke, siap. Cuman ya kalau mau ya itu juga ada, ada bahwa umat Islam itu menyembah berhala gitu loh. Nah, itu. Kalau abang mau menjelaskan, jadi di STT itu Islamologi 2 menjelaskan tentang Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah berhala-berhala, salah satu berhala pada masa itu, dan kemudian Muhammad meniru dengan membangun sebuah berhala untuk beribadah gitu. Nah, kalau abang mungkin punya literasi yang bisa membantah itu, ya saya bersyukur ini gitu bisa dapat klarifikasi gitu. Oke. Abang tahu Second Temple nggak bang? Ya. Second Temple ini kalau kita Google Second Temple ini Yahudi punya yang namanya Bait El. Ini Bait El-nya, mereka biasanya melakukan kurban di sini. Nah makanya kalau abang di Bible di sini ada yang jualan Yesus acak-acak, betul nggak? Nggak boleh lo ini jualan di sini, betul nggak? Acak-acak nih. Tahun 70 ke tahun 80 ini dihancurkan oleh kaum Romawi. Akhirnya sisanya ada satu dinding di timurnya. Nah makanya sekarang kalau saya Google Jews praying, Yahudi berdoa, itu mereka berdoa ke arah dinding ini. Namanya sekarang dinding ratapan. Kenapa? Karena mereka meratapi, karena Second Temple-nya udah nggak ada. Ya. Nah sekarang kita ke Mekah. Kalau memang tuduhannya kami menyembah ini bang, di sini ada namanya kiswah changing. Setiap tahun ini kain kiswah ini diganti bang. Ini Ka'bahnya diinjek-injek bang. Abang pernah nggak, jujur deh, pernah nggak dari 2 miliar muslim bilang, oh sesembahan kami diinjak-injak? Pernah nggak abang dengar?
Nggak pernah kan? Pernah. Karena 2 miliar muslim tahu kami ini bukan sesembahan kami, Bang. Ini mau diinjak, mau dihancurkan. Ka'bah ini hancur 4 kali sepanjang sejarah. Kami nggak ada masalah. Karena tanahnya yang disucikan, bukan bangunannya. Jadi 2 miliar muslim tahu kalau ini bukan sesembahan kami. Nah, sama seperti ini. Mereka meratapi begitu Bait El mereka hancur. Saya yakin kalau Ka'bah ini hancur, umat muslim juga pasti sedih. Tapi ini bukan Tuhan kami, ini hanya sebagai arah kiblat. Nah, sekarang yang saya tanya, Bang, kalau dibalikin ya, ini pertanyaan untuk membangun logika. Sekarang kalau saya tanya, Bang, berhala Yesus yang Abang gantung-gantung itu, kalau diinjek-injek seperti ini, kira-kira ada yang marah nggak, Bang? Ya ada. Paling Jadi ya, siapa yang nyembah batu, Bang? Jadi sebenarnya siapa yang menyembah batu, Bang? Karena jelas Ka'bah kami diinjak-injak nggak ada yang marah. Satu pun dari 2 miliar nggak ada yang marah. Tapi kira-kira berhala yang Abang bilang bukan berhala, tiba-tiba dia injak atau jatuh, itu ada yang marah nggak kalau di... Jadi siapa yang nyembah siapa nih? Coba deh. Oke. Kena lagi ya. Oke. Nah, Bang, terkait dengan isi di dalam Ka'bah itu kan batu, dan termasuk salah satunya adalah Hajar Aswad. Sebenarnya kenapa itu dibantah itu bukan berhala yang disembah? Coba Bang Jibril bisa jelaskan. Oke, kalau Abang pernah melihat Ka'bah, kami ini arah sholatnya, Bang, arahnya itu, ini contoh ya, foto Ka'bah, tunggu sebentar. Nah ini, yang dari sini aja deh, yang jelas. Hajar Aswad itu cuma ada salah satu di sini, Bang, di salah satu dari 4 poin ini. Nah, yang sholat di sini, Bang, itu ngarahnya ke Ka'bah, bukan ngarah ke Hajar Aswad. Abang paham nggak? Ini kami yang sholat di sini, yang di mengelilingi ini, kita sholatnya ke arah Ka'bahnya, Bang, bukan ke arah Hajar Aswadnya. Jadi kami nggak menyembah ke arah Hajar Aswadnya. Kami mengarahkan diri kami ke Ka'bahnya, bukan ke Hajar Aswadnya. Jadi bukan karena ada Hajar Aswad di sini, habis itu ada kain-kain di sini, ada orang berdiri di sini, kami nyembah orang-orang di sini, bukan. Kami nggak menyembah salah satu sudutnya, kami menyembah ke arah Ka'bahnya. Jadi bukan Hajar Aswadnya yang kami sembah. Dan saya yakin ada beberapa muslim nih dari 1400 yang mendengar. Saya yakin udah pasti ada yang pernah umroh dan nggak dapat nyentuh Hajar Aswad. Termasuk saya belum pernah menyentuh Hajar Aswad. Dan itu bukan perintah. Itu cuma hal yang dilakukan Rasulullah yang ditiru oleh muslim. Saking sayangnya, saking cintanya kami terhadap Rasulullah. Jadi kami ya mencoba semaksimal mungkin untuk meniru beliau. Apakah diperintahkan? Enggak, kita nggak diperintahkan. Gitu, Abangku. Berhala yang dibangun atau tersisa di zaman sebelum Muhammad itu bukan ya? Oke, kalau mau ke sana, ini saya buka lagi datanya, Bang. Loh, kameranya. Ini saya buka lagi datanya. Nabi Ibrahim punya anak 3. Yang kita tahu 2, yang paling penting 2 lah. Nabi Ibrahim punya Nabi Ismail, punya Ishak. Nabi Ibrahim itu mewariskan Ka'bah terhadap Nabi Ismail. Ya. Habis itu Nabi Ibrahim juga mewariskan Ishak Bait El.
Dan kalau kita buka datanya, ini sama-sama ini ya. Kalau saya buka kitab fikih mereka, ini dari Sefaria, Misnah Sukah 4 nomor 5. Di sini dibilang, setiap hari mereka mengelilingi altar. Ini Ishak ya Bang ya? Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berdoa, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan tolong berikan kami keberhasilan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Jadi orang Yahudi Bang, waktu mereka masih punya yang namanya Bait El, mereka disuruh tawaf 7 kali. Sama seperti Islam, kami tawaf 7 kali. Ini ciri-ciri turunan dari ajaran Ibrahim ke Ismail, Ibrahim ke Ishak. Nah, Ibrahim ke Ismail karena nasabnya banyak. Nah, di sini kami diganggu oleh kaum pagan-pagan Quraisy. Disinilah masuk orang-orang seperti si botak yang mencoba memasukkan ajaran-ajaran pagan ke sini, yang nyembah makhluk, nyembah anak-anak Tuhan. Akhirnya Rasulullah mengeluruskan lagi. Jadi kalau abang bilang itu sisa dari pagan, terbalik Bang. Jadi ajaran Nabi Ismail yang dikotori oleh pagan, habis itu Rasulullah bersihkan. Dari mana kita bisa tahu? Kita tinggal ngecek saudaranya Ishak. Saudaranya Ishak gimana? Tawaf nggak? Disuruh mencuci diri nggak? Disuruh wudhu nggak begitu masuk mihrab, begitu masuk Bait El? Sama seperti kami. Nah, tapi kalau ini deh Bang, yang lucunya nih Bang. Ini Nabi Ibrahim diajalin Ismail punya Ka'bah. Liturgi, bukan liturgi ya. Syarat-syarat ibadahnya jelas. Yahudi juga syarat-syaratnya jelas. Kiblat dan tawafnya. Nah, abang yang ngaku-ngaku Samawi ini kiblat sama tawafnya di mana Bang? Vatikan nggak jelas. Nanti kalau abad ke-16 nggak punya. Nah, nggak. Jadi kan itu ciri-ciri turunan Ibrahim kan kayak gitu. Ada apa namanya, kiblat, ada tawaf. Nah, abang kok ngarahnya ke proyektor Bang? Ini agak pusing saya nih. Ini kalau abang bilang saya nyembah Ka'bah, berarti abang nyembah proyektor. Itu perbandingannya. Tapi rata-rata gerejanya menghadap ke timur di rata-rata ya. Timur ya. Berarti nyembah sesama dong Bang. Yang timur ngadep timur, yang timur ngadep timur, yang timur ngadep timur, jadi nyembah sesama dong. Baris belakang. Iya, wah ini baru jelas ini. Jelas, cukup jelas. Ya, cukup bagus sih untuk wawasan malam ini. Nanti masih ada seri kedua, dan saya cukup terklarifikasi, dan ya mesti rekomendasi lah ya, bahwa untuk merubah kurikulumnya ini mesti dirubah ini. Kalau enggak, kita jadinya fitnahan yang ada ini. Itu dia. Ya tapi Bang, Muslim memang akan selalu difitnah Bang. Akan selalu difitnah. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya Bang. Nabi-nabi sebelumnya kan akan selalu difitnah kan. Akan selalu difitnah. Selalu. Karena kita di jalan yang lurus Bang. Penyembah berhala seperti pengikut Nabi Nuh itu akan selalu nggak mau naik bahteranya Bang, menghina aja. Mana Allahmu nggak kelihatan, lihat nih berhala saya kelihatan.
Lihat nih, Tuhan saya kelihatan. Bisa dipegang, Tuhan saya bisa diraba. Nah, kan selalu nih, penyembah-penyembah pagan ini kan selalu kayak gitu. Bang, penyusunan Al-Qur'annya Abang ini yang saya beli dan saya pelajari ini, ya kan, ini abad berapa Bang? Selesai maksudnya selesai disusun gitu. Kalau dari kodifikasi. Selesai di Oke, saya tunjukin aja langsung datanya ya. Kalau ke kodifikasi Al-Quran, bentar ya. Di sini juga ada sih, cuman saya ingin menyampaikan setelah nanti Abang jawab gitu. Oke. Mudah-mudahan datanya di situ yang akurat ya. Kalau saya buka data saya sebentar, transmisi. Ini data saya disupport oleh langsung data arkeologi. Jadi begitu saya tunjukin ya. Nah itu ya. Tapi itu mungkin summary-nya ya. Kalau saya langsung ke angka-angkanya yang jelas Bang. Di sini ada timeline Bang. Saya buat ini catatan pribadi saya, nanti saya konfirmasi langsung dari sumber ininya ya. Di sini timelinenya Rasulullah lahir di tahun 571. Dia menerima wahyu pertama 17 Ramadan tahun 610. Habis itu dia meninggal di 632 tahun pagan. Nah, di sini kita bisa ngelihat kalau manuskrip Al-Quran. Ini kalau saya buka dari islamicawareness.org. Di sini ada carbon dating of manuskrip. Jadi kertas Al-Qurannya itu kita carbon dating dan kelihatan tahun berapa itu kertas berasal. Nah, contoh di sini DAM 0127 nomor 1. Carbon dating itu dilihat jadi range tahunnya Bang. Jadi antara 610 ke 632, nanti yang paling akurat itu yang tengahnya. Manuskrip Al-Quran yang Sana AI yang 2701 ini kita bisa lihat, ini tulisannya, ini lebih dari setengah Al-Quran. Ini mid first century of Hijrah, abad pertengahan awal Hijrah. Berarti, dan di sini udah jelas halaman berapa, surat berapa sampai ayat berapa dan seterusnya. Ini lebih dari setengah Al-Quran. Nah ini kalau kita lihat radiocarbon datingnya, ini 95% probability of belongings to the period between 578 ke 669. 578 669 kalau kita pakai gaya tadi, di sini 578 ke 669, berarti setengahnya ini yang akurat. Berarti ini bisa dianggap ditulis 95% di tahun 623. Jadi Al-Qurannya sendiri itu sudah dikodifikasi, sudah lengkap, lebih dari setengah, itu di tahun 623. Nah, jadi ada beberapa catatan-catatan sahabat, itu dicatat waktu Rasulullahnya masih menerima wahyu. Begitu Rasulullah meninggal, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman itu mengumpulkan. Bukan memilah ya, bukan memilah kayak abang ya. Kalau abang kan dipilah. Oh, yang ini saya nggak terima, buang. Yang ini saya terima, ini buang itu. Tambahin. Ini disatukan, dijadikan satu kitab. Nah, satu kitab ini, saya kalau abang mau buka juga kita bisa buka. Itu datanya, bentar ya. Islamic Books Al-Quran. Nah, ini kebetulan saya ada 822 halaman. Ini Hijazi ya. Ini yang Utsman punya. Utsman ini menantu Rasulullah langsung, dan dia penghafal Al-Quran juga. Jadi dia memang punya hak untuk menuliskan secara lengkap. Nah, ini The Quran of Uthman at Topkapi Museum Istanbul, Turki from 1st and 2nd century of Hijrah, dari abad 1 Hijriah, berarti abad 7 ya. Di sini. Nah, ini saya punya nih. Ini 822 halaman.
Ini saya bisa scroll sampai ini dari abad pertama Hijriah ya Bang ya. Nah, di sini ada dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, nah terus sampai surat 114. Jadi kalau saya contoh buka surat 110 dan saya bisa langsung cocokkan dengan Al-Quran yang sekarang, surat 110, ini jelas. Nih 110, Bismillahirrahmanirrahim. Idaja, sama persis. Satu abad dengan Rasulullahnya. Ini yang online sekarang. Ini kalau saya zoom, saya bisa cek per Idaja anas rullahi wal fadh. Ijaza anas rullahi wal fadh. Ini saya ada 822 halaman dan saya bisa cek. Ini yang Utsman langsung, menantu langsung. Nah, jadi kalau pertanyaan abang, ini kapan dikumpulin? Kita ada semua catatan sahabat-sahabatnya waktu Rasulullahnya masih menerima wahyunya. Habis itu dikumpulkan oleh sahabat-sahabatnya. Dan ini bukan beda zaman kayak ini ya bang ya, bukan beda zaman kayak Yesus sama Paulus ya. Abu Bakar ini, Utsman ini menantunya Rasulullah. Jadi ini sejaman. Jadi bukan beda zaman. Yang mengumpulkan ayat-ayat ini ya menantunya langsung. Bukan beda zaman, bukan beda negara ya. Bukan beda zaman, bukan beda negara. Bukan beda bahasa juga. Saya menyerahkan diri duluan ya, jadi biar nggak kalah kan. Kalau saya menyerahkan diri duluan kan. Enggak, karena gini. Ini abang mesti serap ini. Abang meyakini Bible abang di abad keempat dengan bahasa Yunani, itu sama aja saya mengimani Al-Quran di abad 11 dengan bahasa Mandarin. Sementara sementara Rasulullahnya bahasa Arab. Kok tiba-tiba Al-Qurannya di abad 11 bahasa Mandarin? Sementara abang bisa tuh. Yesusnya bahasa Aramaik abad 1, kok tiba-tiba bahasa Yunani abad keempat? Itu kan kita heran. Kok bisa gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi. Abang percaya sama marbot gereja kan susah juga. Ini dong. Saya itu mau cerita ya. Jadi gini, dulu itu saya itu mengira itu bahwa propaganda Islam terhadap Kristen ini cukup kuat tentang terkait dengan status bahwa noise ya, maaf kalau noise. Enggak aman. Status status Yesus itu saya mengiranya itu ini propaganda teman-teman Muslim yang tanpa dasar karena faktor kebencian, yaitu tentang membantah tentang sistem anak Tuhan, sistem dilahirkan dan segala macam ya. Nah ini betul-betul saya bercerita, atau kalau dalam bahasa Kristen Bang Yoga pernah itu bersaksi ya. Saya memberikan kesaksian saya setelah saya membaca buku Al-Quran ini kan 3 bahasa ya. Saya suka 3 bahasa. Jadi bahasa Arab bawahnya bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Yang penting ini 3. Ini kelihatan nggak ya? Sebentar. Tadi abang udah tunjukin ya. Tunjukin ya. Ini mesti kelihatan ini karena 3 bahasa. Oke. Nah saya itu karena saya nggak ngerti, saya itu membukanya dari kiri ke arah kanan bang. Oh ya. Oke. Tibalah saya membaca ini, saya kodifikasi Al-Quran, sejarah Al-Quran. Saya baca terus sampai ini nama-nama surahnya gitu kan, jenisnya. Terus kemudian nah, ada surat-surat kayak kitab-kitab yang ayatnya pendek-pendek. Itu di kiri, sebelah kiri ke kanan ya. Betul, penutup. Itu kok surat pendek-pendek. Nah, tibalah saya kepada Al-Ikhlas gitu. Ini yang membuat saya sangat tersinggung dan sampai sekarang tersentuh sekaligus tersinggung emosional saya. Ini saya bersaksi beneran ini. Jadi ini saya baca ya di sini ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katakanlah. Ini dalam burung ada Muhammadnya.
Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, ini saya baru sadar, loh, berarti selama ini saya mencurigai teman-teman Muslim ini itu nggak ada dasar. Karena makanya saya tanya, itu ditulis abad berapa, dan ini ternyata ada gitu. Terus oke, saya masih ragu-ragu lagi. Terus kemudian saya dikasih tahu sama teman-teman TikTokers juga untuk dibalik, jadi dari kanan ke kiri. Oke, saya lupa ayatnya di mana. Itu saya menemukan ada 2 cerita. Satu tentang kelahiran Yesus, kelahiran Isa. Dijelaskan di situ tentang kelahirannya. Dan kemudian di situ juga saya membaca secara nggak sadar, karena saya membacanya acak ya kan. Itu berkata begini Bang, intinya itu bahwa Nasrani ini akan berdebat sampai dengan nanti hari kiamat. Ya. Nah, itu dulu tuduhan. Saya merasa itu tuduhan. Nah, kalau ini ditulis pada abad segitu, pada abad ke-6 atau pada abad ke-1 Hijriah, nah itu terbukti sampai sekarang kita berdebat nggak ada habisnya, Bang. Betul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ini saya baru tersentuh ini ya. Saya tersentuh sekali dengan ini. Dan ini saya kalau mau tidur saya baca-baca, meskipun acak-acak gitu saya baca-baca saya ini. Karena apa? Selama ini yang saya curiga dengan teman-teman Muslim, saya menganggap propaganda lah, melakukan serangan iman yang nggak bener lah, segala macem lah. Ternyata ada gitu. Dan tadi Bapak juga mengonfirmasi Abang bahwa itu ditulis pada abad sekian. Nah, kok sudah bisa menyampaikan bahwa Nasrani itu akan memperdebatkan itu sampai dengan nanti hari kiamat. Pasti. Ya betul, memang sampai sekarang kita berdebat itu di internal kita belum selesai konsep ketuhanan itu. Karena kalau kita lihat manuskripnya aja Bang ya. Kalau saya buka manuskrip Abang, ini bentar ya. Ini kalau dari mereka, ini makanya Semite Bang. Kalau Semite bahasa Hebrew, mereka bacanya dari kanan ke kiri. Makanya bukunya dari kanan ke kiri. Nah, kalau kita baca Al-Quran juga dari kanan ke kiri. Ini dari kanan ke kiri. Nah, tiba-tiba yang ngaku-ngaku Samawi ini, nah tiba-tiba ini bacanya dari kiri ke kanan. Kan jelas ini bukan Semite Bang. Itu makanya saya bilang saya mengimani Bible Abang itu dari Nabi Isa, sama seperti saya mengimani Al-Quran dari bahasa Mandarin. Alfabetnya beda, cara bacanya beda, keturunannya beda. Betul nggak? Jadi Semite Bang, Semite. Jadi Abang yang mungkin nggak biasa dengan Semite, begitu buka Al-Quran kaget, loh kok baca dari kanan ke kiri. Ya kalau Abang baca Perjanjian Lama mestinya dari kanan ke kiri Bang. Abang kalau baca Perjanjian Lama bahasa Hebrew, nih contohnya yang tadi Genesis, ini kan kitab Keluaran Bang, kan bacanya dari kanan ke kiri. Betul, itu waktu kuliah dulu saya belajar dari kiri. Al-Quran kan turunan Semite, bahasa Arab itu kan turunan dari Semite, jadi bacanya dari kanan ke kiri memang. Ya, kaum pagan ini aja nih yang bacanya dari kiri ke kanan, kita ikut-ikut aja, bagaimana? Ya nggak? Cuman ini edukatif sih, keren. Saya merasa ada klarifikasi Bang Jibril. Ini sesi 1 saya anggap cukup, karena ada lagi yang nanti lebih berat. Insyaallah. Lebih provokatif ya. Kalau ini tadi kurang provokatif.
Tapi nanti Makanya tadi coba saya bilang, makanya tadi saya pancing, serang saya bang, serang kami, biar kami jelaskan. Ini belum guru saya lagi nih, guru saya nih Bang Moto, Ustadz Dio, belum kalau beliau yang ngomong, waduh. Ini ya terima kasih lah sharingnya, cuman ya kurang, tapi karena saya juga ada agenda, Siap. jadi harus ada sedikit janjian juga. Ini kita Jadi tanya dulu tidak nih, bisa lama. Yoga ini kan mualaf. Gimana Yoga? Yoga dari tadi dengerin gimana? Menurut pendapat Yoga gimana? Ya, itu benar semua gitu. Ya karena di Kristen dulu tidak dijelaskan itu tidak sedetail ini. Ini kan detail. Kalau di Islam itu kan detail. Semua itu tentang konsep ketuhanan, tentang Tuhan itu ada berapa, Tuhan itu ya kalau di Islam itu kan mengenal satu tauhid ya. Beda sama di Kristen sih. Ya mohon maaf ya Pak ya gitu. Ini Yoga nih masih nggak enakan Bang. Dia kalau Abang Rosrom tadi bilang mestinya untuk generasi selanjutnya itu kita ngewarisin atau nggak ngasih tahu mereka soal ilmu-ilmu ini, ya termasuk Yoga ini. Karena dia yang akan meneruskan pengetahuan yang kita punya sekarang kan. Karena kalau di Muslim kita wajib belajar, wajib beratan. Karena ayat pertamanya aja disuruh Iqra, Bang. Iya, Ayat kami itu disuruh Iqra, baca. Dan yang ironisnya Bang, ini yang kadang-kadang abang nggak tangkep mungkin. Rasulullah pernah bilang umatnya itu buta huruf Bang. Ya Allah, umatku ini orang-orang yang buta huruf. Abang tahu nggak itu maksudnya siapa? Maksudnya bukan Muslim Bang. Maksudnya itu abang buta huruf nggak terhadap Yunani? Iya, kita kalau nggak belajar buta huruf. Abang buta huruf nggak terhadap Hebrew? Itu kitab abang sendiri loh. Kami tidak mengenal itu. Jadi Iqra Bang, Iqra. Jadi abang umatnya Nabi Muhammad yang belum percaya aja. Jadi Iqra Bang, baca. Kadang-kadang kami dihina. Oh, umatnya Nabi Muhammad umat buta huruf. Maksudnya lo Bambang. di komunitas kami ini secara Bible itu memang kalah dengan Muslim. Kita seperti kehilangan keturunan, kehilangan kampung halaman. Jadi betul-betul kita orang asing yang benar-benar nggak punya kampung halaman, gitu. Iya. Makanya ini deh bang. Ini hal simple nih bang. Ada yang ngingetin saya di bawah. Abang tahu nggak? Saya bisa Rasulullah ini ummi bang. Ummi itu artinya orang yang katanya buta huruf, buta angka, nggak bisa ngitung dan seterusnya. Bagaimana dia bisa menuliskan Al-Quran dengan kesempurnaannya? Ini kalau saya saya tunjukin sama abang. Coba abang bantah deh. Ini bang. Ini Al-Quran kami nih bang. Dari Al-Fatihah sampai surat terakhirnya itu surat ke-114 Anas. Kalau saya buka bang, abang lihat sini deh. Kalau abang lihat, nah kalau kita buka surat terakhir itu ada 6 ayat bang. Nah kalau saya buka di depannya Al-Fatihah ini ada 7 ayat termasuk Bismillah. Jadi kalau Bismillahnya nggak dihitung, berarti Al-Fatihah itu 6 ayat. Abang tahu nggak cara menghitung luas kamar ini, bang? Gimana? Kita kalau menghitung luas ruangan itu panjang kali lebar, betul nggak? Nah, panjangnya di sini kan berarti jumlah ayat ya, ke bawah nih ya panjangnya. Ini lebarnya, betul nggak? Ini lebarnya, ini panjangnya. Panjang itu rumus semua orang tahu. Nah, lebarnya ini
dari Bismillahirrahmanirrahim, saya Google aja nih Bang. Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Kalimat Bismillahirrahmanirrahim tulisan Arab terdiri dari 19 huruf. Jadi lebarnya ini 19. Habis itu ke bawahnya itu 6 ayat. Kalau saya buka kalkulator sekarang, ini kita ngitung luas ruangan ya. Iya, iya. 19 kali 6. 114. Jumlah huruf, jumlah ayat dalam Al-Quran ada? Ya, 114 ya. Ya, Ini di tempat saya ada 114 ini. ya. Jadi sudah dikunci Bang. Di sini 6 ayat. Di sini 6 ayat dengan lebarnya 19. Coba Abang bisa jelasin nggak seorang yang ummi 14 abad yang lalu di padang pasir dalam jarak 22 tahun menjelaskan kitab itu bisa dihitung luasnya dari panjang kali lebar. Maha benar Allah dengan segala firman. Saya nggak paham lagi deh kalau Wow. oh kebetulan itu cocokologi. Mantap, Siap. Kalau memang Mantap. kalau Abang memang itu cocokologi, ini memang bukan matanya yang buta tapi hatinya. Jadi ya Bang, gitu boleh lah. izin bertanya sedikit ya, Bang? Silakan. Ini kan mumpung ada pastor, abang tuh Katolik ya bang? Katolik. Iya, Katolik ya. Jadi pastor ya. Ini ada bang Jibril juga. Saya bertanya nih, ini ketika saya Kristen dulu, kalau saya bertanya kepada pendeta, ini sudah tidak dibolehkan. Saya dari iman katanya. Jadi gini, Apa itu? kalau di Islam itu kan konsepnya kan gini, kalau di Islam itu konsepnya itu kan gini. Di surat Ali Imran ayat 19 itu dikatakan sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam di Al-Quran ya gitu. Nah, kalau di Kristen sendiri, Yesus kan tidak pernah bilang bahwa agama yang benar itu adalah agama Kristen. Dan Yesus sendiri kan tidak pernah bilang bahwa Yesus itu beragama Kristen gitu. Nah, bisa nggak Bang jelaskan itu? Bang Dostum atau Bang Jibril gitu. Jadi pertanyaannya kalau di Al-Quran Bang, itu dijelaskan bahwa din atau agama ini kan sebelum abad 16 namanya ajaran. Kata agama ini kan baru nih. Sebelum kata agama ini kan din, artinya ajaran. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Allah ini kurang lebih meresmikan, meridoi kalau agama Islam lah yang benar, yang ada di sisi Allah. Apakah seperti itu juga di ajaran Abang? Apakah Yesus pernah juga kalau kekristenan lah yang aku ridoi, apa yang aku izinkan? Tidak ada. Paulus pun tidak pernah meridhoi Kristen sebagai Oke. Enggak gini. Sebenarnya sebenarnya gini. Konsepnya aja sih sebenarnya. Kalau dalam Islam, Bang, itu firman dari Allah, firman dari pencipta langit bumi beserta isinya. Allah ini tahu Al-Quran ini akan menjadi kitab. Seperti di Al-Baqarah ayat 2 disebutkan bahwa kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Itu Allah sendiri udah tahu ini akan menjadi kitab dan ini akan menjadi manual book untuk ciptaannya. Nah, ada nggak nanti ada perjanjian barunya? nggak tahu dong. Nah gimana itu? Tuhannya sendiri nggak tahu ada nanti kitab sucinya. Saya bingung nih. Itu Bang, coba jelasin Bang. Nggak ada Yesus akan membuat New Testament itu, nggak ada.
Nggak, kalau Al-Quran kan jelas nih, Allah nurunin kitab suci, ini akan jadi manual buku untuk kalian. Nah, kalau abang Tuhannya sendiri nggak tahu itu bakalan jadi kitab suci, terus gimana cara imaninnya, bang? Nah, itu dia bang. Oke. Itu tuh yang kita sangat bingung gitu loh. Dan ketika kepada pendeta saya tanyakan itu gitu, ya pendeta bilang sama saya, ya bahwa saya nggak ada Roh Kudus lagi dalam diri saya gitu. Nah Itu dia. nah, iya. Nanti kita sambung, Bang Rosrum. Kita sambung, ini closingnya cukup bagus sih. Siap, insya Allah. Semoga di recording disimpan bisa jadi berseri-seri untuk Siap. memberikan edukasi kepada teman-teman, ini salah satu mencerdaskan anak bangsa, karena mereka juga berpendidikan, mereka kan juga di universitas atau institut yang itu terdaftar di dikti juga kan. Nah, mestinya dengan Komal ini bisa memberikan edukasi untuk mereka tersadarkan untuk segera menyusun kurikulum yang lebih benar gitu. Siap, insya Allah. Itu sih. Ini terima kasih untuk saya di Jambak. Siap, Bang Rosrum. Nanti Terima kita kasih ngobrol untuk lagi. semuanya. Iya, ke lain waktu nanti kita agendakan lagi bang. Ini tadi ketemu Harus. pas tadi. Harus. Semoga Jadinya semoga Tuhan Yesus memberkati, Bang. Amin. Saya sebelum minggu tugas, malam minggunya baca ini kan, kebalik kan. Besoknya mau misaan tapi bacanya Al-Quran ya kan. Nutup kita nih terakhir nih. Ya. Kalau ada satu orang nih, Bang, laki-laki. Kalau doa dia sujud. Begitu dilihat dia hitan sunat. Dia nggak minum Hammer. Habis itu Tuhannya satu nggak kelihatan. Emaknya kerudungan. Kira-kira nih orang Islam apa Kristen, Bang? Jadi nggak apa-apa abang misaan besoknya tapi malam minggunya baca Al-Quran, ya nggak apa-apa, abang niru Yesus, ya nggak? Nggak apa-apa, insya Allah. Oke. Terima kasih ini untuk para ustadz yang sudah menyimak, dan Bang Yoga. Terima kasih. Iya. Saya izin turun ya, Bang Jibril Siap. semuanya. Syukron, Oke. Bangku. Oke, terima kasih. Yuk, Selamat malam. Selamat malam. Gimana, Yoga? Nih Bang Moto sama Ustadz Dio dari tadi diam aja. Aku nyimak bang. Siap. Nyimak bang. Kenapa niru? Kami dapat Gimana, Yoga? Ya, ini pastor yang jujur gitu. Ya saya suka dia jujur gitu, karena tidak sama seperti, maaf kata pendeta ya, pendeta-pendeta yang lain gitu. Masih banyak pendeta itu yang berkata imani saja. Jadi yang kita imani itu apa gitu, tanpa narasi, tanpa pengetahuan. Bagaimana kita bisa tahu? Bahkan untuk menanya Tuhan saja ini, itu tidak diperbolehkan gitu. Kau sudah tidak ada lagi Roh Kudus dalam dirimu, kata gitu. Nah, tidak boleh itu. Jadi ini termasuk jujur dia gitu. Dia berkata apa adanya ini. Dan nggak ngeyel sih, alhamdulillahnya. Saya sukanya diskusi sama Bang Rosrum itu nggak ngeyel. Ini kita tinggal tebalikin aja kan. Kayak tadi soal nyembah Ka'bah. Kan sebelum dia bisa ngeyel, kita langsung balikin. Nah, jadi siapa yang nyembah batu, ya kan? Sementara kalau ada berhala Yesus di apa-apain, siapa yang marah? Sementara Ka'bah diinjek-injek, kita nggak marah. Karena kita tahu itu bukan sesembahan kita. Sementara mereka itu denial. Mereka bilang, itu bukan berhala Yesus. Tapi kalau berhalanya kenapa-napa, mereka marah. Nah, jadi siapa sebenarnya yang menyembah batu? Itu kan sebenarnya yang... Ya, kita emang umat muslim kerjaannya emang akan selalu menjelaskan. Gimana?
Yoga, masih mau ini? Gue mesti sambung kerjaan. Mesti ya maklum lah namanya. Oh, iya. Oke, buat kawan-kawan kami izin dulu ya izin untuk menutup call kami. Lain kali kami akan akan deklarasi lagi kepada kawan-kawan. Ya buat Bang Krios Moto, Bang Trio pertama, kita izin buka dulu. Semoga kita selalu dapat kedamaian dan selalu mendapatkan support dari Allah Subhanahu Wa Taala dan disertai selalu. Amin. Kita tutup dulu. Bang. Ini Ustadku doa penutupnya, silakan Ustaz. Silakan Pak Ya, Ustaz. langsung aja doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bang Jibril, Bang Yoga, Bang Kirus Moto. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.